Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya di 10 awal Zulhijjah, di mana ibadah luar biasa ya, diberi pahala oleh Allah yang sangat luar biasa. 10 awal ini lebih baik daripada jihad itu sendiri, kecuali mereka yang menenteng senjata ke medan perang dengan membawa seluruh hartanya lalu mati syahid di medan perang. Pahalanya seperti itu. Oleh karenanya kita usahakan memperbanyak ibadah di 10 awal Ramadan. Apakah itu puasa, tahajud, baca Quran, bil khusus masalah zikir, banyak bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam hingga yaumil qiyamah. Kadang teknologi ini bikin repot. Masuk. Kabel sana. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah SWT, saya diminta untuk menjelaskan hakikat dan pilar-pilar utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang ini penting Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembahasan akidah, materi akidah yang menjadi dasar utama agama kita. Kalau akidah bermasalah, maka seluruhnya bermasalah. Tapi kalau akidahnya kuat, maka seluruh pondasi dan ajaran Islamnya kuat. Dan anehnya yang justru mudah terganggu dalam diri manusia itu akidahnya. Justru yang mudah dijual itu adalah keyakinannya. Dan justru musuh itu ingin membeli dari kita itu akidah kita. Ya. Apa itu? Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Islam, itu yang dibeli. Konsistensi kita kepada ajaran-ajaran tauhid, itu yang justru dibeli.
Tentu Bapak sekalian, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membatasi, ada batas, ada orang kafir dengan orang mukmin dan kafir itu beda. Tapi lalu kemudian justru itu yang dimusuhi dari kita. Beda-bedain kafir dan mukmin itu. Dalam akidah kita, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Justru itu yang dibeli oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran akidah bil khusus masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting, luar biasa, boy. Memang Islam ini di masa Rasul tidak mengenal namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah dan seterusnya, tidak. Tidak ada istilah-istilah ini. Lalu kemudian setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam memang terjadi penyelewengan yang luar biasa. Ada penyelewengan ini, ada 3 bentuknya. Ada yang pertama ekstrim ke kanan, ada yang kedua ekstrim ke kiri, yang ketiga keluar dari Islam. Sehingga melahirkan 73 golongan. Dari 73 golongan ini yang satu yang selamat, yang disebut oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, kelompok yang aku berada di dalamnya dan sahabatku berada di dalamnya. Siapa mereka? Bahasanya namanya Ahlus Sunnah, maksudnya Rasulullah, wal Jamaah, maksudnya sahabat, Jamaatus Sahabat. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kok agak kompatibel. Jadi mati gitu. Ya, ini yang bermasalah, bukan ini yang sana. Nah, itunya bermasalah. Ya, secara bahasa kita terus, nggak perlu menjelaskan ini. Next. Ya. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari 2 kata ini, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, perkataan, perbuatan, ucapan, dan terus. Al-Jamaah adalah kelompok, komunitas, dan perhimpunan yang diikat oleh akidah dan tujuan tertentu. Yang dimaksud Al-Jamaah di sini dalam hadis sahih adalah jamaah para sahabat dan salafus saleh. Salafus saleh ini adalah generasi 300 tahun setelah Nabi SAW. 200, ada yang mengatakan 200 tahun setelah wafatnya. Yaitu tabi'in sampai generasi tabi'in. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Ahlus Sunnah saja tidak wal Jamaah, berarti nggak ada sahabatnya. Jadi yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menyebut Ahlus Sunnah saja itu bisa sesat. Kenapa? Dari istilahnya sudah bisa sesat. Berarti dia enggak mengikuti Quran, enggak mengikuti sahabat. Kalau Ahlus Sunnah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pindahin aja dulu. Kabel sananya sambil teknisi memperbaiki, kita lanjutkan. Asal usul Ahlus Sunnah wal Jamaah
secara dalil Al-Quran, ya Bapak sekalian. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surah Al-Imran 106 berkata, jadi kata ahlu sunnah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi ada yang mengatakan begini, ahlu sunnah itu kan baru diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Enggak, ada salah ya sekalian. Ahlu sunnah wal jamaah sudah muncul istilah ini dari zaman sahabat. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat ahli tafsir. Beliau mengatakan ketika menafsirkan surah Al-Imran 106, beliau mengatakan orang-orang bersinar wajahnya adalah kelompok wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, surah Al-Imran. Lalu kemudian wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ketika menafsirkan ayat itu, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang bersinar wajahnya adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bahasa ahlu sunnah wal jamaah itu sudah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi dari zaman sahabat sudah ada istilah. Adapun yang hitam wajahnya adalah ahlul bid'ah, yang tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti hadis, tidak mengikuti sunnah. Sufyan Ats-Tsauri ini masuk kelompok tabi'ut tabi'in, ya, abad ke-2 Hijriah. Beliau berkata, saling berwasiatlah dengan ahlus sunnah dengan wasiat yang baik, karena mereka adalah para ghuraba. Ya, ini ada referensinya ya, jadi sekalian. Ini kata ahlu sunnah wal jamaah, definisi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, Bapak sekalian, saya para ulama mendefinisikan mereka adalah ilmu. Ahlu sunnah itu ahlul ilmu, perkataan dan perbuatan. Ini At-Tabari. Ahmad bin Hanbal misalnya berkata, ini adalah mazhab ahlu ilmi, ahlul athar dan ahlu sunnah. Itulah ahlu sunnah jamaah. Dia ahlul ilmi, ahlul athar, ahlu sunnah. Ya. Ahlul ilm, ahlul athar ini sahabat maksudnya. Atharus sahabah, seluruh peninggalan sahabat disebut athar, dan seluruh peninggalan Nabi disebut sunnah. Ya, ahlus sunnah wal athar atau wal jamaah sama sebenarnya, cuma beda redaksi, tapi maksudnya sama. Imam At-Tahawi, ini Imam At-Tahawi, bukunya, kitabnya ini kitab terkenal sampai saat ini dalam masalah akidah, namanya Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata, ahlu sunnah wal jamaah ini adalah penjelasan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dia mengikuti Ibnu Abbas. Jadi disebut pada masa sahabat, lalu kemudian dilengkapi kembali oleh Imam At-Tahawi. Ada 3 istilah penting dikenal tentang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, saya singkat, ada yang menyingkat. Kalau kawan-kawan NU menyingkat aswaja, ya boleh saja menyingkat ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama mengatakan ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu sudah mengisyaratkan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun beliau tidak sebut redaksinya persis ahlu sunnah wal jamaah, tetapi dengan redaksi lain dengan maksud yang sama. Yang pertama dalam hadis Tirmidzi, siapa ahlu sunnah wal jamaah? Hum al-firaq an-najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat ini kita pahami, Bapak Ibu sekalian, harus dengan paham yang benar. Bukan berarti satu kelompok tertentu dia doang yang masuk surga, enggak.
Kenapa? Karena kita masuk surga itu masuk surga dihisab bukan berkelompok-kelompok. Kita dihisab, ditimbang amalnya itu sendiri-sendiri. Walaupun kita berada dalam kelompok itu, tapi kalau banyak maksiatnya, ya nggak bisa masuk bareng-bareng. Contoh, kita umat Nabi Muhammad SAW. Apakah masuk surga semua? Nanti akhirnya masuk surga semua, tapi tidak langsung masuk surga semua. Ada yang masuk neraka setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada 1000 tahun, ada 2000 tahun, baru masuk surga. Macam-macam. Begitu juga firqah an-najiyah itu. Bukan berarti kalau saya kelompok salafi masuk surga semuanya langsung, enggak, belum tentu. Saya NU masuk surga semua. Kenapa? Kita dihisab sendiri-sendiri. Yauma atir rahman farda. Pada waktu itu kalian akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, farda. Ya, jadi bukan satu kelompok langsung masuk surga, enggak begitu. Allah Maha Adil. Ya, makanya kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu orang lari dari, jangankan kelompoknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari suaminya, pisah. Oleh karenanya jangankan satu kelompok, komunitas, apa itu, satu keluarga saja belum tentu masuk surga bareng kalau tidak sama-sama soleh. Makanya doa malaikat itu, Rabbana wa adkhilhumul jannah wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan surga mereka ke dalam surga yang soleh di antara mereka. Tapi kalau nggak soleh, walaupun suami istri nggak ketemu. Nah, apalagi satu komunitas yang beda-beda kualitasnya sekalian. Oleh karenanya firaq an-najiyah itu adalah satu kelompok yang sama akidahnya, solehnya sama, itu yang masuk surga Bapak. Yang kedua, at-Taifah al-Mansurah. Nabi SAW sering menyebut Taifah al-Mansurah. Siapa itu Taifah al-Mansurah? Kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Taifah al-Mansurah. Ada hadis, la yazalu Ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sekelompok umatku, la yakhzuluhum man khadzalahum, mereka tidak akan kalah dengan orang yang menyerang mereka, dan tidak akan hilang, tidak akan tunduk kepada orang yang terhadap orang-orang yang membelakangi mereka. Wa hum kadzalik ila yaumil qiyamah. Mereka akan konsisten seperti itu sampai hari kiamat. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hum fi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Jadi ada sekelompok orang yang terus ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak pernah kalah melawan musuh sehebat apapun, bahkan dikeroyok oleh temannya sekalipun. Itulah namanya Hamas, Bapak Ibu. Dalam hadis itu para ulama kontemporer mengatakan maksudnya Hamas, kelompok yang terus bertahan di Baitul Maqdis dengan kondisi apapun, berjihad melawan Yahudi, Zionis, walaupun dikangkangi oleh negara saudaranya sendiri, tapi mereka tidak tunduk. Taifah disebut oleh Nabi Taifah. Jadi ada Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh. Yang ketiga, salafus saleh. Nabi sering menyebut mereka salafus saleh dalam hadis Bukhari. Ini definisi atau istilah-istilah ahlu sunnah wal jamaah dalam hadis maupun dalam perkataan para sahabat. Aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah menurut Ahmad bin Hanbal adalah ahlu hadis yang mengikuti semua isi dan kandungan hadis Nabi SAW.
Para ulama lain menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah diambil dari hadis Nabi, hendaknya kalian berpegang teguh kepada jamaah. Ada hadisnya Bapak sekalian. Saya tidak tulis redaksinya. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada jamaah. Ada hadis alaikum bisunnati. Ada dua hadis. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian pegang sunnahku. Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah setelah aku. Khulafa'ir rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib. Sunnah Nabi, sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu ada hadisnya sahih, Bapak Ibu. Lalu kemudian alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berpegang teguh pada jamaah. Para sahabat siapa itu jamaah? Maksudnya jamaatus sahabat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Bapak sekalian memang satu aliran yang ada dasar hukumnya dari Quran maupun hadis maupun para sahabat dan tabi'in. Berbeda dengan istilah firqah yang lain, Khawarij. Dia disebut namanya karena sikapnya yang salah, keluar dari ulama, keluar dari Ahlussunnah, itu Khawarij. Syiah berbeda. Dia Syiah artinya kelompok, pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Ali bin Abi Thalib. Walaupun pengikut mereka mengklaim pengikut Ali, sebenarnya tidak mengikuti ajaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mu'tazilah dari kata i'tazala juga keluar dari gurunya Wasil bin Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Mereka keluar dari Imam Hasan al-Basri disebut i'tazala, Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah memang namanya dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Atharus Sahabat. Bapak Ibu, saya mohon maaf agak cepat sedikit. Keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah kenapa? Mengikuti Allah dan Rasul. Ya, keutamaan maksudnya keistimewaannya dari firqah yang lain. Kenapa? Dia konsisten mengikuti Al-Quran, Allah dan Rasulnya, atau Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa yang sedang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, mengikuti Allah dan Rasul. Para ulama menafsirkan, At-Tabari menafsirkan ulil amri ini adalah ulama. Baik ulama sahabat, tabi'in maupun tabi'in sampai ila yaumil qiyamah. Yang kedua, keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengikuti sahabat dan salafus saleh. Syiah mengkafirkan sahabat. Khawarij mengkafirkan sahabat, bahkan membunuh sebagian sahabat. Kalau Syiah hanya mengkafirkan sebagian sahabat dan tidak membunuh mereka. Tidak ada Syiah membunuh sahabat. Tapi kalau Khawarij membunuh sahabat. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Walaupun Nabi mengatakan yang membunuh Umar radhiyallahu anhu adalah Syiah, enggak, bukan Syiah. Cuma karena Syiah benci kepada Umar, lalu yang membunuhnya dimuliakan oleh Syiah. Ya. Siapa namanya? Muljam ibnu Muljam. Yang ketiga, Bapak sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah dijamin masuk surga berdasarkan Abi Muawiyah radhiyallahu anhu an Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna Rasulullah sallallahu qama fina faqala ala man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah satufarriquna ala 73 wa 72 wa fi an-nar wa 70 fi an-nar 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ini hadis sahih, saya tidak terjemahkan Bapak sekalian. Begini, kata Nabi SAW, ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani itu terpecah menjadi 71 dan 72 golongan. Nah, hadhil millah, Islam maksudnya, ini akan terpecah menjadi 33 golongan.
73 golongan. Ini 73 golongan. Isnani wa sab'un 72 golongan di neraka. Dan satu golongan di surga. Siapa yang di surga itu? Hiyal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dia ada jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi masuk surga. Di dalam Al-Quran juga begitu Bapak Ibu sekalian, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? As-sabiqunal awwaluna, mereka yang telah dulu beriman. Minal muhajirin wal ansar. Siapa mereka? Dari kaum muhajirin dan ansar, sahabat. Muhajirin dan ansar. Lalu kemudian kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jadi kita yang mengikuti sahabat dengan ihsan, dengan baik, tidak ada penyimpangan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radwan. Itu dalam surat Al-Fath ayat terakhir. Surat Al-Fath. Mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Surga. Jadi yang diridhoi oleh Allah adalah sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Makanya istilah kita mengikuti salaf itu benar. Ya. Harus mengikuti salaf. Enggak ada perbedaan pendapat. Itu bukan klaim hanya sekelompok orang. Semua kita Ahlussunnah harus ikut salaf. Siapa salaf? Sahabat Nabi dan para tabi'in. Karena mereka generasi terbaik yang sudah dijamin oleh Allah. Berdasarkan ayat itu, walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhu, mereka diridhoi oleh Allah. Yang berikutnya selalu berada dalam jamaah. Jadi keutamaan Ahlussunnah Jamaah itu dia selalu berada dalam jamaah, komunitas yang selamat. Tidak menyendiri gitu, tidak membuat kelompok sendiri, menyempal sendiri, enggak. Nabi dan Al-Quran dan As-Sunnah atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, selalu mewanti-wanti kita jangan misa, jangan menyempal, enggak boleh. Orang yang keinginannya selalu ingin menyempal, selalu ingin misa, biasanya sesat. Hati-hati. Selalu ingin misa dari mana? Misa dari kelompok utama umat Islam. Kelompok utama. Di antara hadisnya ini, hadis yang kedua ini, kita lihat. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berjamaah. Bersatu, satu kelompok. Jangan misah-misah. Jadi kalau sahabat tabi'in dan terus ikutin terus saja itu sampai hari kiamat, apapun yang terjadi. Kata Nabi, wa iyyakum wal furqa, dan hendaknya kalian menjauhi berpisah-pisah. Al furqa, saya ingin sendiri, saya kayaknya nggak cocok, saya bisa. Jangan. Sabar aja di situ. Memang untuk masuk surga itu butuh sabar. Kalau yang masuk surga nggak perlu sabar, ya semua orang masuk surga, Pak. Orang kafir juga masuk surga. Itu sabar. Sabar akidahnya, sabar syariahnya, sabar akhlaknya. Jangan kalian berpecah-pecah. Kata Nabi, jangan misa-misa. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang selalu misah sendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan syaitan itu akan jauh dari mereka yang berkomunitas. Berdua, bertiga dan seterusnya. Kompak. Man arada buhbuhatul jannah falyalzam al-jamaah. Siapa yang ingin buhbuhatul jannah itu, ini istilah yang para ahli hadis
eh, berbeda pendapat. Apa itu buhatul jannah? Tapi ternyata mayoritas menafsirkan buhatul jannah adalah pusatnya surga, ya, tengahnya surga, itu namanya buhatul jannah. Siapa yang mau pusatnya surga, maksudnya di markasnya surga, falyalzam al-jamaah, hendaknya dia konsisten terhadap jamaah. Man sarrathu hasanatun wa sa'athu sayi'atun fadzalikumul mu'min. Siapa yang keburukannya itu, kalau dia berbuat buruk dia gelisah, dan berbuat baik dia senang, itulah mukmin. Jadi kalau kita berbuat dosa ada gelisah, mukmin. Kalau berbuat dosa udah nggak merasa dosa, hati-hati. Nggak pernah sholat di masjid tapi udah nggak merasa dosa, biasa aja, nyaman nggak sholat di masjid, hati-hati. Ini maksud hadis ini. Nah, oleh karenanya ada 7 pilar, jadi bukan cuma 4, ada 7 pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Bapak Ibu, akidah, syariah, akhlaknya. Karena Islam itu ada tiga dimensi utama, Bapak Ibu sekalian. Akidah, syariah, akhlak. Harus berdasarkan Quran Sunnah. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau ada firqah, ada aliran mengatakan kami kepada Quran, Sunnah, ijma', qiyas, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia nggak pakai 4 ini, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pakai Quran doang, bukan Ahlus Sunnah. Saya pernah bertemu dengan aliran Inkarus Sunnah. Mereka mengatakan kami tidak mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Ada sahih, ada dhaif, macam-macam. Bingung. Mendingan Quran saja. Lalu saya tanya, bagaimana Bapak Ibu sholat? Bapak sholat gimana? Sholat zuhurnya gimana? Sholat asar? Ya ikut syekh kami. Syekhnya ikut syekh. Ikut syekhnya lagi sampai ujung syekhnya ikut saya. Ujung-ujungnya ikut sahabat. Ya, sahabat saya ikut siapa? Ikut Nabi. Jadi kalian nggak bisa sholat tanpa sunnah, nggak bisa haji tanpa sunnah, karena Quran itu bersifat global. Ini nggak bisa jawab deh. Nah itu Bapak sesat. Istighfar. Makanya pernah saya sampaikan di sini ya, Bapak sekalian, saya kebetulan di komisi selama 5 tahun menangani komisi pengkajian dan penelitian MUI pusat. Pada sekitar 400 aliran sesat di Indonesia. Terlalu banyak orang sesat. Dan paling banyak itu di Jawa Barat. Mohon maaf. Dan di Jawa Barat paling banyak di Bekasi. Mohon maaf orang Bekasi. Itu penelitian saya secara pribadi, karena banyak saya temukan kasus-kasus malah di Bekasi. Yang kedua, Bapak sekalian, sesuai antara dalil sahih dengan akal dan fitrah. Ya. Kenapa Bapak sekalian? Ini Syiah tidak ikut sunnah. Dia sunnahnya imam. Imam maksudnya dari keturunan Ali. Walaupun sehingga ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita sahabat, semua sahabat yang dekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, terus sehingga tidak mungkin salah. Sesuai antara dalil sahih dengan akal. Jadi menggunakan dalil Quran Sunnah juga akal yang benar. Kalau Mu'tazilah akal doang. Kalau berbenturan akal dengan hadis atau Quran, maka yang dipakai akal Mu'tazilah. Itu yang dipakai oleh kaum liberal, Islam liberal. Dia pakai Mu'tazilah, menghidupkan ajaran Mu'tazilah. Yang ketiga, mengikuti kehidupan salafus saleh. Jadi kalau nggak ngikutin salafus saleh, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak, kami ngapain ikut sahabat, ngapain ikut tabi'in? Ikut langsung hadis Nabi saja.
Nah, itu tanda-tanda bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yang keempat, prinsip jelas dan mudah. Dia beragama itu nggak nyusah-nyusahin. Contoh beragama nggak nyusah-nyusahin. Ibadah. Ini kita harus ibadahnya, sholatnya itu harus begini, harus kalau siang itu harus tunggu panas matahari biar terasa pengorbanannya. Ya, kalau haji harus jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Nyusahin. Padahal Nabi haji naik onta. Nah, kalau ada yang sering menyulit-nyulitkan agama, hati-hati. Kenapa? Karena kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jangan disusah-susahin. Tetapi bukan berarti memudah-mudahkan agama. Beda Pak, agama ini ajarannya mudah dengan memudah-mudahkan. Kalau agama ini mudah, maksudnya aslinya itu Islam mudah. Kalau memudah-mudahkan, sikap kita yang meremehkan Islam, itu namanya memudah-mudahkan. Itu yang salah. Zakat mudah Bapak Ibu sekalian. Kuta yaumi, makanan pokok kalian. Kalau di kita beras. Ini dipersulit juga, harus kurma ajwa. Ada Pak di Indonesia Pak. Dan saya ketemu aliran itu. Nah, itu di Az-Zaitun, Panji Gumilang. Panji Gumilang itu ajarannya harus kurma ajwa Pak. Itu orang nomor 2 wakilnya Panji Gumilang, kemudian sadar, diwawancarai sama MUI, gimana itu zakatnya? Zakatnya itu nggak boleh pakai beras tua untuk kurma ajwa. Lalu kurma ajwa itu kan mahal, 300 ribuan Pak, itu zakat fitrah. Lalu kemudian mereka jual, jadi pintar juga itu, dapat uang dari situ. Ya hati-hati, ahlu sunnah wal jamaah itu tidak merepot-repotkan. Agama ini mudah, nggak mau berzakat dengan, ada sekarang kelompok tidak mau berzakat dengan uang. Nah, kalau ini juga berbeda pendapat dengan masalah. Tapi uang itu memang sifatnya memudahkan. Orang kan tidak makan beras semuanya, dia butuh lauk. Kalau dengan uang dia bisa beli macam-macam kebutuhan. Islam itu manfaat, itu maslahat, apa yang dirasakan oleh umat, bukan letterlek. Nah, itu banyak yang salah memahami agama ini Bapak Ibu. Yang berikutnya kalian, pilar-pilar Ahlussunnah Jamaah, prinsip usul dan furu' atau sawabit dan mutaghayyirat. Ahlussunnah wal Jamaah memisahkan atau mengklasifikasi syariat ini, ajaran Islam itu dengan 2 klasifikasi pokok. Ada namanya usul, ada furu'. Apa itu usul? Hal-hal yang pokok agama yang tidak bisa berubah dan tidak boleh berbeda pendapat tentangnya. Sebaliknya ada yang bersifat cabang, furu', yang boleh berbeda pendapat, boleh berijtihad di dalamnya, dan bersifat fleksibel biasanya. Itu namanya furu'. Ini penjelasan usul fikih ya, kita bicara. Contoh usul, sholat 5 waktu, sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Nggak boleh lagi berubah rakaatnya, boleh berubah rakaatnya. Usul. Waktunya juga tidak boleh lagi berubah, tata caranya juga tidak boleh lagi berubah. Usul, karena dia pokok ibadah itu. Khususnya ibadah yang 4. Kalau ibadah yang 4 itu apa itu ada sekali? Ya, ibadah mahdhah yang 4, pokok, ibadah pokok yang 4, nggak boleh berubah. Sholat, puasa, zakat, haji.
empat ini usul. Siapa yang mengingkari salah satunya kafir. Mengingkari salah satunya kafir. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal bukan cuma mengingkarinya, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, empat ini kafir. Salah satunya saja. Misalnya sholat dia tinggalin, walaupun dia zakat puasa, kafir. Sholatnya dikerjain, tapi dia nggak mau zakat. Dia sudah berhak mengeluarkan zakat, tapi dia malas, nggak mau, dia sengaja, kafir, bisa kafir. Ahmad bin Hanbal, ya makanya dia dalilnya kuat, karena Abu Bakar memerangi orang yang sholat tapi tidak membayar zakat. Yang ketiga bagus sekali, haji, puasa, mampu berpuasa tapi dia sengaja meninggalkan puasa, kafir. Yang keempat itu haji, yang mampu berhaji tidak mau haji, bisa kafir menurut mazhab Hambali. Kenapa? Karena ini pokok usul. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, kafir itu kalau dia mengingkari, kalau dia malas dosa besar saja. Yang kafir itu mengingkari, enggak wajib kok kafir. Itu mazhab Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, yang furu itu apa? Tata caranya berwudu itu 3 kali apa sekali? Itu furu, cabang. Sholat apa namanya harus di masjid atau tidak? Jadi, makanya ada terjadi berbeda pendapat. Imam Ahmad wajib sholat di masjid. Imam Syafi'i enggak wajib, fardu kifayah. Jadi masalah furu cabang ini Bapak sekalian, usul furu ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Khawarij, Mu'tazilah, Syiah enggak pakai ini. Semua menurut dia usul. Enggak ada klasifikasi. Misalnya kalau Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, Pak, berzina, mencuri, itu langsung kafir. Kalau kita kan dosa besar, ya. Kenapa? Karena dia melihat iman itu satu paket. Kapan dia dikurangi, kafir. Karena dosa besar itu mengurangi iman. Jadi dia satu paket. Kapan dia dikurangi sedikit saja, kafir. Itu akidahnya Khawarij. Makanya orang yang sering kafir-kafirin orang itu biasanya cucunya Khawarij. Hati-hati sekali. Karena dia begitu, jadi kafir. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Dengan adanya usulul furu ini tidak sembarang mengkafirkan orang. Contoh Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini yang lagi ramai, Syiah. Kalau Khawarij mengkafirkan Syiah atau yang sama dengan Khawarij. Kenapa? Karena dia satu paket. Dia kalau dia sudah mencaci maki sahabat sudah kafir. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat sesuatu itu secara detail. Contoh kami di MUI, ini dipraktekkan di MUI maksud Bapak Ibu. Apakah orang yang menambah dan mengurangi syariat kafir atau sesat? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Menambah, mengurangi. Beda merubah dan menghilangkan, Pak, beda. Kalau merubah menghilangkan itu sama sekali enggak ada. Udah beda, udah lain gitu. Kalau ini enggak, menambah, mengurangi. Sholatnya ditambah, sholatnya dikurangi. Kata dia enggak ada apa namanya? Kayak yang itu di Bekasi juga pusatnya. Haji cukup di Kerinci. Dia percaya hajinya, cuma tempatnya yang dia kurangi. Ya, atau ajarannya dia tambah-tambah.
Ini sesat, jatuhnya sesat, bukan kafir. Dia mengurangi, menambah agama. Syiah, Bapak Ibu sekalian, menambah ajaran agama. Ada Imam 12 yang maksum seperti Nabi, dia tambah, tapi masih diakui Nabi Muhammad. Kan begitu Syiah. Kalau kita tanya Syiah itu masih percaya Allah enggak? Masih percaya. Cuma Imam 12 itu juga memiliki kesaktian. Ya, kalau bahasa kita kesaktian itu mendekati Allah. Kenapa? Dia tahu yang gaib juga. Imam 12. Tapi apakah dia menyembah imam atau menyembah Allah? Dia menyembah Allah. Jadi dia tambah agamanya, akidah. Begitu juga Qurannya. Dia mengatakan Qurannya lebih, dia tambah Qurannya. Tapi dia masih mengakui Quran. Haji, kiblatnya tetap ke Ka'bah. Enggak ada. Kalau kita tanya Syiah, kiblatnya ke Ka'bah. Nah, Imam Nawawi mengatakan model manusia seperti ini dia sesat dan ahlul bid'ah, bukan kafir. Lalu apakah beda kafir dan sesat? Beda, Bapak Ibu. Kafir itu sudah merubah Tuhannya, tidak lagi bertuhan kepada Allah, mengingkari Allah sama sekali, mengingkari Nabi Muhammad sama sekali, mengingkari Quran sama sekali. Itu selesai. Tapi kalau sesat itu dia berada dalam kesesatan, kesalahan, dia masih bisa diselamatkan. Nah, Syiah, Bapak Ibu sekalian, agar menghindari polemik yang luar biasa ini, Syiah masuk kelompok sesat ahlul bid'ah. Makanya sebagian besar ahlus sunnah wal jamaah mengatakan mereka masih muslim, tetapi muslim ahlul bid'ah wad dhalal, sesat. Tapi ahlul bid'ah dan sesat ini juga hati-hati karena dia menular kesesatannya, Bapak Ibu. Menular kesesatannya. Tapi dia masih muslim. Kalau dipilih mau milih Yahudi atau mau milih ahlul dhalal, sesat, muslim sesat, atau milih Yahudi, Pak? Muslim sesat. Bukan berarti kita mengutamakan muslim sesat, bukan. Cuma kalau ada pilihan cuma dua itu. Sekarang kan kita dihadapkan begitu, sudah. Nah, yang berikutnya wasatiyah. Dia akidahnya itu moderat, syariatnya moderat. Jadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Jadi tidak liberal dan tidak kalau ada orang mengatakan liberal literal. Literal itu dia hanya nas saja. Pokoknya apa yang nampak di nas itu seperti itulah. Zohiri, ya, literal, tekstual. Enggak mau pakai akal-akal segala. Masa Quran diakal-akalin, kata dia. Padahal kita memahami Quran pakai akal. Nah, kita itu moderat. Akal kita gunakan untuk memahami Quran, memahami hadis, dan seterusnya. Tidak tekstual. Tapi juga tidak sebaliknya. Tidak aklani. Aklani itu rasional saja, tapi tidak tekstual. Jadi harus dua-duanya. Nah, Islam itu ahlu sunnah wasat, seimbang. Yang berikutnya syumuliyah waqi'iyah, komprehensif dan realistis. Memahami Islam secara komprehensif, secara totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Tidak memahami Islam separuh-separuh. Yang dia yakini akidahnya doang. Tidak boleh. Ekonomi Islam dia tidak akui, enggak ada ekonomi Islam. Yang ada akidah Islam saja. Nah, ini bahaya, ini separuh-separuh. Yang ada syariat Islam, enggak ada namanya politik Islam. Enggak, ini separuh-separuh. Islam itu semuanya, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahkan dalam surat An-Nisa, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Orang kafir itu adalah, kata Allah, suka beriman pada sebagian, mengingkari sebagian. Beriman pada akidahnya, tapi syariatnya dia ingkari. Syariatnya dia imani, akhlaknya dia ingkari.
Tidak boleh, harus semuanya, seluruh. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. 7 pilar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga kita konsisten berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saja bagi Bapak Ibu yang mau bertanya pada saya, silakan, ada Pak Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat cepat Ustaz menjelaskan. Cuma ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Pemahaman dari beberapa golongan. Ada Sunni, ada Syiah, ada macam-macam. Dan di Indonesia pun berkembang beberapa golongan yang Ustaz sampaikan tadi. Ada Ahmadiyah dan lain sebagainya. Iya. Pertanyaan saya, apakah pada waktu zaman Nabi Muhammad semasa itu memang sudah ada golongan dan pemahaman yang Sunni atau Syiah itu, apakah itu singkatan atau apa? Itu yang pertama, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Satu lagi, Sunnah wal Jamaah, saya melihatnya seperti ini. Boleh dikatakan saya sebagai pemerhati akan demikian. Kadang-kadang melihat Ustaznya mengatakan apa, saya tidak mengatakan bahwa ada benar atau tidak, tapi melihat ini Ustaznya tidak salah, akhirnya jamaahnya kurang. Tapi kalau Ustaznya salah, jamaahnya banyak. Itu dari mana mereka mengetahui bahwa Ustaznya salah atau tidak? Itu aja Ustaz, terima kasih. Lagi Ustaz. Ada yang lain silakan ya. Mungkin langsung saja Ustaz. Pandangan saya mungkin agak langsung berbeda dengan Pak Jody dalam hal ini, karena pertanyaan saya justru sebaliknya. Justru ketika Rasulullah meninggal, justru di generasi yang masih hidup bersama Rasulullah pun sudah terjadi berbeda pandangan, berbeda ada prinsip, sehingga bahkan terjadi beberapa peperangan pada saat itu. Apalagi sekarang kita sudah turunan beberapa, udah 14 abad, jangankan sekarang perbedaan itu ada. Justru zaman Rasulullah pun ketika sahabat-sahabat itu hidup bersama Rasulullah pun mereka sudah berbeda pandangan. Contohnya adalah dengan Muawiyah. Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu adalah dua sahabat yang mencatat, diberikan tugas oleh Rasulullah mencatat Al-Quran. Tapi ketika di generasi itu Muawiyah dan Ali berbeda pandangan. Bahkan kepada anaknya Ali, cucunya Rasulullah Husain dan Hasan bin Husain itu dengan Yazid bin Muawiyah pun mereka bahkan terjadi perang Karbala gara-gara itu. Artinya jangankan sekarang, pada masa itu pun, pada masa di mana mereka hidup dengan Rasulullah pun sudah berbeda pandangan. Bahkan di generasi berikutnya dengan cucunya Rasulullah, Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Muawiyah dan Ali itu adalah dua yang dibahaskan oleh Rasulullah untuk mencatat Al-Quran. Saya hanya berpikir bagaimana itu bisa terjadi. Padahal mereka diajari langsung, melihat langsung Rasulullah. Tapi akibat dari berbeda pandangan tersebut bahkan sekarang lebih ekstrim lagi. Ya, kemudian muncullah ada Syiah. Muncul yang lain adalah Sunni. Syiah sendiri dalam pandangan saya, Syiah adalah awal jika bahkan adalah golongan yang justru membela cucu Rasulullah Husain pada masa perang Karbala tersebut. Awalnya kan mereka dari sana, mereka yang membanggakan Husain, jika bahkan dari situ. Sunni adalah dari hal yang lain. Jadi pertanyaan saya sebagai dari Pak Joni, jangan pada masa sekarang, pada masa itu pun ketika mereka langsung melihat hidup bersama dengan Rasulullah pun sudah berbeda pandangan. Dan ekstrimnya adalah mereka main bunuh pada saat itu. Artinya pada perang sipil, bagaimana Ali berperang dengan Aisyah, padahal dua-duanya hidup dengan Rasulullah. Itu saya mendapat pandangan kenapa itu bisa terjadi.
Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, ini luar biasa sebenarnya. Yang pertama tadi, kenapa manusia umat Islam berpecah ya? 73 golongan, dan apakah sholat yang banyak itu harus salaf atau tidak? Nabi SAW, pertama saya ingin jelaskan karena ini hampir sama pertanyaan, walaupun ada kaitannya, ada irisannya. Di masa Nabi tidak ada perbedaan firqah, nggak ada. Yang seperti kita alami sekarang, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan terus. Yang ada itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat biasanya di masa Nabi hanya pada masalah furu', tidak pada masalah usul, tidak pada masalah usul. Kalau kita sekarang itu pada masalah usul, pada masalah akidah berbeda pendapat. Pada masalah syariahnya itu sendiri berbeda pendapat. Di masa Nabi enggak, tidak ada perbedaan itu. Yang ada hanya perbedaan furu'iyah. Contoh, Nabi mengutus sekelompok sahabat ke satu daerah. Kata Nabi, kalian sholat asar di Bani Quraidah. Sholat asar di Bani Quraidah. Lalu ketika sampai di Quraidah, ternyata sebelum sampai di Bani Quraidah, ternyata asar sudah datang. Maka sahabat ada yang sholat di jalan, pertengah jalan, enggak di Quraidah. Sahabat yang lain sholat di Bani Quraidah. Terjadi perbedaan pendapat. Sholatnya di mana? Ini namanya furu'. Mana yang salah, mana yang benar? Lalu kata Nabi, dua-duanya benar. Ya, sekali. Perbedaan lain yang Bapak pertanyakan ini sebenarnya ada ilmu lain dalam Islam, namanya fiqhul ikhtilaf. Fikih perbedaan pendapat. Perbedaan lain di masa Nabi adalah perbedaan tentang teknik dan strategi perang dan pasca perang. Karena Nabi itu 83 kali ikut perang. Kata Nabi, ini kita mau keluar Madinah atau ke Uhud? Saya mengatakan ke Uhud, saya mengatakan terjadi perbedaan. Itu biasa. Kata Nabi ini, karena Nabi syura kan, wa amruhum syura bainahum. Kita mau bunuh tawanan atau kita ajar ngaji? Kata Umar, bunuh. Kata Abu Bakar, enggak, suruh ngajar ngaji biar dia bebas baca tulis. Jadi perbedaan ini bagus sekali ya, yang terjadi di zaman Nabi itu disepakati oleh ulama. Tidak ada perbedaan seperti sekarang itu, membuat firqah lagi dan seterusnya. Kalaupun dia berbeda, biasanya keluar dari Nabi. Misalnya Musailamatul Kadzdzab, itu di masa Nabi sudah ada, Pak. Tapi dia memang mengaku, mengklaim dirinya Rasul juga, gitu. Itu beda. Itu bukan perbedaan pendapat, namun dia menyimpang keluar. Nah, itu maksud perbedaan di masa Nabi. Tapi kalau perbedaan akidah nggak ada, Bapak sekalian. Kalau disebut di masa Nabi ada perbedaan akidah, gagal Nabi mendidik kita. Ya. Itu berbahaya kalau kita sebut ada perbedaan akidah di masa Nabi. Berarti Nabi gagal sebagai Rasul. Jadi nggak ada perbedaan, sepakat satu, dan itu ijma. Ijma itu konsensus ulama, tidak ada perbedaan kecuali masalah furu'iyah. Salaf, Bapak sekalian, salaf itu adalah karakter, ajaran dan karakter, bukan simbol dan penamaan. Salafus saleh tidak pernah menamakan diri mereka salaf. Abu Bakar mengatakan, kami salaf, nggak ada, Pak. Jadi kalau kita bilang saya salafi, itu bid'ah baru sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada sahabat bilang, Nabi pun nggak bilang kamu salafi, saya salafi, nggak ada, Pak. Memang pernah Nabi bilang salafi ini.
Kenapa? Karena salaf itu adalah terkait karakter dan terkait masa tertentu perkembangan agama ini. Yang benar adalah kita kembali mengikuti ajaran salaf, cara salaf mengerjakan agama Islam, khususnya masalah usul. Kenapa? Karena masalah furu' udah berbeda dengan zaman kita. Salaf itu nggak pernah sholat di karpet begini, pakai soft begini, nggak ada soft ini di dalam ajaran salaf. Apakah ini beda? Jadi salaf itu adalah ajaran yang murni mengikuti Nabi dan masa tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan. Kalau kita tanyakan kawan-kawan salafi, mau nggak kalian disebut salafi? Ada Abdullah bin Baz sampai Syekh Al Fauzan, dia nggak mau mengatakan kami salafi, nggak. Kami pengikut salaf saja. Nah, cuma di Indonesia ini keren-kerenan Pak, misalnya. Ya, biar kami disebut dirinya salafi, tapi nggak mau disebut wahabi. Aneh juga. Bahkan disebut sunnah, motor sunnah, mobil sunnah. Ini mempermainkan sunnah Pak. Keterlaluan ini terlalu ekstrim gitu loh. Ingin membedakan dirinya dengan orang lain. Kompleks sunnah, kan ada kompleks warung sunnah. Gak ada begitu. Di antara mereka sendiri itu berpecah. Gak boleh menamakan begitu. Islam saja ngapa? Kita ini sudah dinamakan oleh Allah. Kata Allah apa ini sekalian? Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dari dulu kalian itu sudah dinamakan oleh Allah muslim. Dari dulu sampai hari kiamat. Gak boleh kita mengatakan salafi, muslim Pak. Itu mengkotak-kotakan umat. Mohon maaf. Ini berdasarkan Quran. Huwa sammakumul muslimin. Allah lah yang menamakan kalian muslim. Nabi Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin. Nabi Musa mengatakan wa ana awwalul muslimin. Bukan ana awwalus salifin. Kita ikuti Quran sunnah. Nah, kenapa banyak? Karena di jadi dari musik-musik lain kumpul di situ. Ya, karena tadi ada semacam ta'assub sedikit. Mohon maaf sedikit. Ta'assub itu adalah fanatisme ustadz tertentu. Kita juga bukan cuma kawan-kawan salafi yang terjangkiti fanatisme ustadz ini. Kita juga kadang. Ya, kalau ada Abdul Somad baru rame. Kalau ustadz seperti saya ini nggak terkenal, ya nggak rame Pak. Kecuali Darussalam rame. Jadi karena kita itu memang umatnya begitu, ada euforia, ada simbol. Ya. Tapi tidak apa-apa, tidak salah, nggak apa-apa. Tapi kalau bagusnya itu substansinya yang kita. Nah, saya luruskan sedikit. Ini terkait dengan sejarah. Saya termasuk mata kuliah yang paling saya suka itu sejarah Islam. Kenapa? Karena kalau salah memahami sejarah, maka kita bisa mudah menyalahkan pelaku sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Jadi, sahabat itu tidak pernah bertengkar. Sahabat Nabi itu tidak pernah bunuh-bunuhan. Terus kenapa terjadi ada perang Siffin? Perang itu ada orang ketiga yang merekayasa perang itu. Riwayat-riwayat sahih yang menceritakan para sahabat sendiri yang pelaku sejarah itu menceritakan Aisyah itu datang kepada Ali bin Abi Thalib agar supaya pembunuh Utsman, karena Aisyah itu Utsman sahabat Nabi dibunuh kok nggak ada pengadilannya. Datanglah Aisyah dengan rombongannya ke sana. Tolong Ali bin Abi Thalib, engkau kan sudah khalifah, sudah dibaiat, dan tidak ada yang tidak membaiat Ali. Tidak membaiat itu Bapak sekalian bukan dosa besar, tidak. Oke, terjadi perbedaan, itu perbedaan. Tapi nanti kemudian dia membaiat.
Termasuk Ali membayat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Nah, Aisyah pergi berangkat ke rombongan menuju istana Ali itu, istana Khalifah. Kata Ali bin Abi Thalib, mohon maaf saya masih membereskan, kan saya baru dilantik. Kayak Prabowo sekarang ini baru dilantik, tunggu dulu. Masih nanti kalau sudah siap pasukan dan sebagainya, pemerintahan sudah stabil, kita adili. Kira-kira betul nggak begitu alasan Ali? Dan ini riwayatnya kuat Pak, At-Tabari. Lalu kemudian pulang Aisyah. Oh, kalau begitu saya pulang. 3 kali bolak-balik. Ketiga kalinya dapat rekayasa kelompok ketiga. Namanya kelompok Al-Marikun. Al-Marikun itu mereka yang menggunakan agama untuk kekuasaan. Al-Mari. Jadi direkayasa Bapak Ibu sekalian. Pada kali ketiga Siti Aisyah radhiyallahu anha naik onta, dari pihak Ali ada yang memanah. Bukan Ali bin Abi Thalib yang menyuruh memanah. Sehingga Siti Aisyah itu diangkat untuk bersembunyi di bawah onta itu, biar nggak kena panah. Siapa yang memanah? Sampai di awal-awal itu tidak ketahuan siapa yang memanah. Lalu kemudian para ahli sejarah mendetailkan itu, ternyata yang memanah itu tadi Al-Marikun tadi, kelompok, bukan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadi karena dia panah balas ini. Begitu ceritanya. Ada kelompok ketiga. Sampai sekarang kita itu kelompok ketiga Pak yang menghajar kita. Sampai sekarang. Jadi dari zaman sahabat sudah ada kelompok ketiga. Hati-hati kelompok ketiga. Nah sehingga kita merekam sejarah itu, oh perang dia berdua. Kita nggak tahu. Adapun Ali dan Muawiyah itu beda lagi. Itu berbeda penafsiran tentang Al-Quran. Man lam yahkum bima anzalallah. Di situ muncul Khawarij. Nah, Khawarij yang pemahaman yang salah tadi itu benar. Oleh itu, pemahaman yang salah lalu kemudian memaksakan kehendaknya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika perang tidak. Ali tidak mau perang dengan Muawiyah. Muawiyah tidak perang. Muawiyah itu mengakui Khalifah Ali. Nanti meninggal Ali baru kemudian saya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekalian, karena masalah sejarah agak lama, saya kira cukup. Kalau belum sudah ini ya, sudah syuruk ya. Ya, memang waktunya tidak cukup Pak sekalian. Nanti kita bahas lain kali insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang belum terjawab semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung lagi Ustaz. Ayo sambung lagi. Syukur. Sambung. Iya insyaallah saya. Syukur Ustaz. Afwan. Ya benar. Dari Sulawesi siapa kemarin? Antum ya? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin pulang? Kemarin Pulang. Jauh ya? Iya. Ongkosnya juga besar. Iya besar. Di bulan depan sudah wisuda. Oh sudah wisuda ya? Insya Allah.